Halo adik-adik, selamat datang di tugas kelompok 1. Apa sih itu jenis sastra dan apresiasi sastra? Sebelumnya kakak ingin kenalin teman-teman kakak nih. Kenalin, nama kakak Erdin Syaputra MP. Nah, kalau nama kakak ini Jody Rizky Nugraha. Kalau kakak yang satu ini namanya Sri Mulya. Lanjut, hehehe. Nah, kalau kakak cantik ini namanya Mauliza. Kalau yang paling cantik ini namanya Syahrami. Adik-adik tahu tidak apa itu jenis sastra dan apresiasi sastra? Baik, akan kakak jelaskan apa itu jenis sastra dan apresiasi sastra. Halo adik-adik, tahu tidak apa itu sastra? Sastra merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif dalam menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan realitas sosial kemasyarakatan. Menurut Philip pada 1993 di halaman 3 mengemukakan bahwa sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Istilah karya sastra dipakai untuk menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai pada semua masyarakat, meskipun secara sosial, ekonomi, dan keagamaan keberadaannya tidak merupakan gejala universal atau mendunia. Atau dalam Jobrahim 2003 pada halaman 9, karya sastra lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk mengungkapkan ekstensinya yang berisi ide, gagasan, dan pesan tertentu yang dipahami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya pengarang, serta menggunakan media bahasa sebagai penyampaiannya. Karya sastra merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan kreativitas manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah ada dalam jiwa pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi. Pada Aminuddin pada 1990 di halaman 57, sesuatu karya sastra yang baik adalah karya sastra yang mampu meninggalkan suatu pesan dan kesan bagi pembacanya. Halo adik-adik semuanya, di sini kakak akan melanjutkan penjelasan dari Kak Putra tentang pengertian sastra. Kata sastra dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya diambil dari istilah bahasa Sanskerta, yaitu memiliki makna hasil karya yang baik dan indah. Menurut Plato, sastra merupakan hasil tiruan atau gambaran dari kenyataan yang disebut sinesis. Dalam hal tersebut, sebuah karya sastra harus merupakan bentuk teladan dalam alam semesta, sekaligus menjadi acuan kenyataan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lalu, menurut Supardi Djoko Damono 1979, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaian. Sastra juga menampilkan gambaran kehidupan manusia dan kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sastra adalah hasil karya manusia yang menceritakan mengenai kehidupan manusia dan disampaikan melalui bahasa. Halo adik-adik semua, kakak di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis sastra. Jenis-jenis sastra menurut Faru pada tahun 2014, keberadaan sastra memiliki keberagaman jenis, tergantung pada sudut pandang apa yang kita gunakan untuk menilai karya sastra tersebut. Karya sastra dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan zaman pembuatan karya sastra tersebut, yakni karya sastra lama dan karya sastra baru. Keberadaan sastra memiliki keberagaman jenis tergantung pada sudut pandang apa yang kita gunakan untuk menilai karya sastra tersebut. Karya sastra lama. Karya sastra lama ini lahir dari masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Biasanya karya sastra ini berisi tentang nasihat, ajaran agama, hingga ajaran moral. Jadi pada intinya karya sastra lama disebarkan oleh nenek moyang secara anonim.
Contoh karya sastra lama seperti pantun, gurindam, dongeng, mitos, legenda, dan lain-lain. Yang kedua, karya sastra baru. Karya sastra baru sebuah karya sastra biasanya sudah berbeda dengan karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakatnya. Karya sastra baru ini cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat dan Eropa. Dalam karya sastra baru memiliki banyak genre sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh karya sastra baru adalah novel romantis, komik, dan lain-lain. Halo adik-adik semua, kakak di sini akan melanjutkan pembahasan dan di sini kakak akan membahas tentang fungsi karya sastra. Nah, menurut Kosasih pada tahun 2012, sastra itu mempunyai beberapa fungsi dan fungsinya itu digolongkan dalam 5 besar. Dan yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu adalah fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif itu adalah karya sastra yang dapat memberikan rasa senang, rasa gembira, dan serta rasa menghibur bagi beberapa orang yang menikmati isi bacaan atau karya itu tersebut. Nah, yang kedua itu adalah fungsi didaktif. Nah, karya sastra ini gak hanya bukan bahas tentang yang menghibur aja, tapi juga membahas tentang yang mendidik agar semua pembacanya itu tahu mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Nah, melalui membaca karya sastra ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan baru karena setiap karya sastra pasti membahas mengenai realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah fungsi estetis. Nah, fungsi estetis itu adalah sebuah karya yang memberikan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan dalam tulisan karya sastra. Nah, yang keempat adalah fungsi moralitas. Fungsi moralitas adalah nilai-nilai moral yang dapat berupa keyakinan terhadap Tuhan, menghargai sesama, tolong-menolong, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, ini nih yang terakhir. Yang terakhir adalah fungsi religiusitas. Nah, karya sastra ini kerap kali memuat ajaran agama dan dapat dijadikan teladan bagi pembaca-pembacanya karena karya sastra ini adalah hasil budaya masyarakat yang sangat beragam. Halo adik-adik semua, di sini kakak akan melanjutkan penjelasan tentang apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah penghargaan, penilaian, dan pengabdian terhadap karya sastra, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, atau suatu kegiatan pembelajaran sastra dengan sesungguh-sungguhnya sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, dan kepekaan pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Pengenalan terhadap karya sastra dapat dilakukan melalui membaca, mendengar, dan menonton. Sesungguhnya dalam kegiatan tersebut akan menunjukkan tingkat pemahaman terhadap penghayatan. Indikator yang dapat dilihat setelah menghayati karya sastra adalah jika membaca, mendengar, atau menonton sedih, ia akan ikut sedih. Jika gembira, ia akan ikut gembira. Begitu juga seterusnya. Hal itu dapat terjadi seolah-olah dia melihat, mendengar, dan merasakan dari yang dia bacakan.